Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi wa qala ta'ala fi ayatil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna syahra rajab syahrullah, inna rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia Allah, berkat kasih sayang Allah lah kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tempat ini bisa dikatakan mulia? Karena tempat ini jelas adalah masjid, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat berkumpul yang di tempat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis ta'lim al-muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam pada umumnya yang bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari al-Maturidi, kita semua memiliki prinsip dalam kehidupan kita, prinsip petunjuk dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran Sunnah, Qiyas dan ijma'. Maka dalam prinsip tersebut kita memiliki sebuah aturan, kita memiliki sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai umat Islam sudah menjadi memiliki aturan dan petunjuk. Di antaranya aturan dan petunjuk-petunjuk itulah kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam hadis atau ijma' bahkan qiyas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita semua mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat 4 haram yang disebut syahratun hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan yang haram itu adalah bulan Rajab. Apa maksud daripada bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimaksud syahrul hurum, bulan yang haram? Di antaranya yaitu bulan yang diharamkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Loh, bukannya yang namanya maksiat itu memang jelas diharamkan oleh Allah? Iya, betul. Tapi di bulan ini, di bulan Rajab ini adalah bulan yang mana kita ini betul-betul memang diharamkan untuk bermaksiat. Ketika kita bermaksiat di bulan Rajab, maka dosa yang akan kita dapatkan
itu akan berlipat ganda daripada bulan sebelum-sebelumnya, daripada bulan selain daripada bulan haram tersebut. Maka di bulan Rajab ini kita alhamdulillah pada tanggal 1 malam Rajab kita semua tahu bahwa pas betul bertepatan dengan pada tanggal 1 Januari. Bahkan ada istilah pada malam hari itu adalah malam yang mana malam itu waktu malam perperangan antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat. Karena kita semua tahu bahwa pada malam tahun baru Masehi itu banyak sekali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Rajab juga kita mengetahui bahwa di dalam hadis Nabi dikatakan ketika masuk pada bulan Rajab itu termasuk malam pertama itu adalah malam yang dimana malam itu adalah diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dikatakan oleh beliau, wa balagna annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Telah sampai kepada kita sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. Di antaranya fi lailatul jum'ah, yang pertama malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fi lailatul jum'ah, malam Jumat. Kemudian walailatul adha, dan malam Idul Adha. Walailatul fitri, dan malam Idul Fitri. Jadi pada malam Jumat itu waktunya diijabah, doa-doa yang diijabah, malam-malam yang waktunya diijabah oleh Allah. Bukan hanya itu, malam Lailatul Adha, pada malam Idul Adha juga waktunya tempat malam yang diijabah oleh Allah. Kemudian walailatul fitri, malam Idul Fitri, walailati min Rajab, dan malam pertama di bulan Rajab, walailatin nisfi min Sya'ban, dan malam di sepertengah Sya'ban. Nah, pada bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada malam pertama itu adalah malam yang diijabah oleh Allah, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahru inna syahra rajaba, inna rajaba syahrullah." Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya aku, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah dalam hadis ini kita sama-sama mengetahui bahwa Rajab adalah bulan Allah, yang mana tadi pertama kita bahas pada bulan Rajab ini adalah bulan yang mana diharamkannya oleh Allah untuk bermaksiat. Bahkan ada beberapa kemuliaan-kemuliaan pada bulan Rajab.
dan amalan-amalan yang memang itu anjuran untuk kita laksanakan di bulan Rajab. Bahwa di bulan Rajab karena itu adalah bulannya Allah, maka ini adalah waktu kita untuk berhubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar di bulan Rajab ini. Di antara istighfar yang dianjurkan di bulan Rajab ini yaitu dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca seberapa banyak? 70 kali setiap pagi dan sore di bulan Rajab. Kalau seandainya kita tidak hafal istighfar tersebut, apakah boleh kita membaca astagfirullah, istighfar yang kita tahu pada umumnya? Boleh. Kalau kita pengen membaca sayyidul istighfar, boleh. Apapun itu bentuknya permohonan kita kepada Allah di bulan Rajab ini memang sudah dianjurkan untuk kita untuk membaca istighfar. Karena itu ibarat kita ini memiliki waktu khusus untuk beristighfar, yang namanya memohon ampun kepada Allah, betul, kapanpun dan waktunya yang kita mau. Tidak boleh kita mengulur waktu untuk meminta ampun. Kapanpun waktunya kita memang diperintahkan untuk selalu bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Tapi di bulan Rajab ini adalah waktu khusus untuk kita meminta ampun. Sebagaimana kita tahu bahwa saling memaaf-maafkan itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi ada waktu yang tepat untuk saling meminta maaf antara sesama, yaitu bulan suci Ramadan ketika Idul Fitri. Nah, ada waktu yang tepat juga bagi kita untuk kita membaca istighfar, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, selain kita membaca dan meminta ampun, baca istighfar atau meminta ampun kepada Allah, yaitu berpuasa juga untuk meminimalisir, untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita, yaitu berpuasa. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, di situ terdapat keutamaan puasa di bulan Rajab. Malam pertama, puasa pertama itu mendapatkan kemuliaan apa di sisi Allah sampai seterusnya. Dan yang ketiga, kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang namanya membaca sholawat terserah kapanpun itu bisa. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa bulan Rajab ini adalah waktu kita untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina, innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah wal malaikah, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa maksud daripada Allah bersolawat kepada Nabi? Padahal Nabi itu adalah hambanya Allah. Kenapa kok Allah bersolawat kepada baginda Nabi? Dan kenapa malaikat juga bersolawat kepada baginda Nabi? Ini ada penjelasan yang kita semua hafal ayatnya, tapi kadang belum tahu, belum tentu kita paham dengan penjelasan ini. Kenapa Allah itu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sebagai pujian Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada Nabi itu sebagai bentuk Allah memuji kekasihnya. Allah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu memuji kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad. Kemudian wa malaikah, dan juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maksud daripada malaikat bersolawat kepada baginda Nabi itu adalah malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman maka kita terpanggil, kita mendapatkan perintah untuk apa? Untuk shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan, kalau kita beriman maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Shollu. Shollu ini adalah kalimat fi'il amr, perintah. Shollu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah alaihi kepada baginda Nabi Muhammad wasallimu taslima, dan sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Terus terakhir. Nah, perintah Allah kepada kita sebagai umatnya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi ini apa maksudnya? Pertama tadi Allah bersolawat kepada Nabi dalam rangka memuji Nabi. Yang kedua, malaikat bersolawat kepada Allah dalam rangka meminta ampun kepada Allah. Nah, sedangkan kita sebagai umatnya Nabi, sebagai orang beriman, diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka keduanya. Ketika kita bersolawat, kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lihat hadis Nabi yang berbunyi, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron salawatin. Siapa orang yang bersolawat kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi asron salawatin, maka Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Dalam artian Allah bersolawat kepada kita, yang membaca solawat 1 kali, Allah balas 10 kali solawat kepada kita. Itu dalam artian 1, Allah memuji kita. Kalau kita ingin dipuji oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, maka kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kali kita bersalawat kepada baginda Nabi, maka kita mendapatkan 10 pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang bersalawat 10 kali dikali lagi 100, dikali 10 menjadi 100. Bagaimana kita yang membaca 100 terus menjadi 1000 sampai seterusnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita bersalawat kepada Allah itu sama seperti malaikat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan kita bersalawat. Pertama, ketika kita bersalawat, kita mendapatkan pujian dari Allah, yang itu sudah pasti akan dipuji oleh Allah. Kalau kita beribadah kadang pengen dipuji oleh manusia, itu adalah perbuatan yang sangat hina. Apa sebab kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi, meskipun kita ingin dipuji oleh manusia, kita akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah itu belum tentu diterima oleh Allah kecuali membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pujian dari Allah yang kita dapatkan, tapi juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama di bulan Rajab ini mempertahankan keimanan kita, mempertahankan ibadah-ibadah kita, agar supaya kita bisa mengoptimalkan, bisa terbiasa ketika nanti masuk di bulan Sya'ban, bahkan nanti di bulan Ramadan, dalam keadaan iman, dalam keadaan istiqomah. Hadanallahu yakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf.
atlubul afwa minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.